semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajak kalian nginep di Hotel Bandung yang punya interior dengan tema kerajaan, tapi harganya itu merakyat banget. Nggak kayak hotel harga merakyat lainnya, hotel ini tuh fasilitasnya tuh lengkap banget juga. Bahkan ada kolam renangnya juga, dan di sekelilingnya tuh penuh dengan tempat yang bisa kamu datengin dengan jalan kaki aja. Apalagi kalau saya musim liburan kan pasti macet banget tuh ya mau kemana-mana. Jadi ya sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe supaya bisa kalian inget nih buat lanjut tonton lagi sama teman, keluarga, atau pasangan kalian. Perjalanan kalau dari kota Bandung atau kalau misalnya kalian tuh dari stasiun kereta Bandung ke tempat ini itu sekitar 4 kilometeran aja. Atau kalau misalnya kalian naik kendaraan itu kurang lebih sekitar 15 menitan. Kelihatan sih jaraknya sebenarnya deket ya kalau misalnya dari Google Maps, tapi kalau misalnya ya kalian tahu Bandung lah ya, apalagi kalau misalnya udah mulai di daerah yang naik ke atas gitu tuh udah mulai jalanannya tuh udah mulai padat lah, agak macet. Dan ini Hotel Bandung yang mau kita inepin, namanya itu The Prima Hotel Bandung. Letaknya ada di Jalan Sukajadi, dan kalau misalnya dari jalanan tuh pasti udah kelihatan banget deh menterengnya tampak depan si hotel ini. Kelihatan mewah banget dari depan, tapi kalau misalnya dilihat lebih deket lagi, bukan yang kayak sekedar mewah-mewahan profil asal-asalan gitu guys. Ini tuh bener-bener yang bagus banget kalau misalnya dilihat mata langsung tuh proporsionalnya bagus lah, dapet gitu. Dan ini kita udah masuk ke area lobbynya. Nah, dari area lobbynya aja udah kelihatan megah banget nih dengan ceilingnya tuh yang tinggi sama tangga melingkarnya ini ya. Apalagi kalau misalnya warna-warnanya kebanyakan dominan hitam kayak gini, kelihatannya tuh kayak lebih mewah aja gitu. Proses check-innya juga nggak terlalu lama, standar aja sih. Ini kita datang sebelum jam 2 dan udah bisa masuk. Paling kita isi data-data, terus nggak ada depositnya juga, terus nunggu bentar buat kamarnya disiapin, tapi nggak masalah lah, karena sambil nunggu bisa sambil lihat-lihat interiornya juga kan, karena interiornya nggak ngebosenin lah. Untuk area sarapannya juga kelihatan cantik banget kan ya, tuh di depan kayak kerajaan-kerajaan gitu. Cuman sayangnya emang kita nggak pesen kamar yang termasuk sarapannya aja sih, karena emang di sekitaran hotel ini tuh banyak banget jajanan sama resto sekitar yang bisa kita cobain lah, banyak banget. Sayang aja kalau misalnya kita udah keburu kenyang di hotel. Kalau misalnya lihat review orang-orang yang datang ke hotel ini, kebanyakan tuh mereka yang datang ke hotel ini tuh karena suka juga sih foto-foto dengan tema interior klasik Eropa yang kayak gini. Karena emang semua furniture-nya tuh temanya disamain, dari yang emang area indoor sampai yang outdoor-nya tuh semua masih sama juga. Jadi bener-bener mereka temanya nggak nanggung-nanggung lah ya, klasik mah beneran klasik luar dalam gitu. Terus ditambah juga sama warna-warnanya yang nggak monoton kan. Setelah dapat kunci kamar kita langsung menuju ke lift yang ada di samping ini. Tapi ini tuh kita nggak langsung naik ya, ini karena di depan lift tuh ada si restorannya, namanya nih Le Jardin itu. Di samping ini tuh ada tempat makan yang tadi area sarapannya, dan ini ada pilihan menu-menunya yang bisa kalian lihat. Lumayan nih ya, bisa buat makan-makan hari raya gitu, sama makan-makan akhir tahunan. Sekalian foto-foto dengan interior yang cantik. Terus tadi kan aku bilang kalau misalnya di hotel ini tuh ada kolam renangnya. Nah, buat ke kolam renangnya tuh kita ditunjukin juga kalau misalnya kita tuh bakal ngelewatin area buffet ini. Jadi walaupun kita nggak pesen kamar, terus kita nggak dapet sarapan, nggak bisa menikmati suasana nyarap di sini, lumayan lah ya kalau misalnya kita mau ke kolam renang, masih bisa tetap lewat-lewat ngelihat interior dan foto-foto sebentar di area restonya. Udah puas tadi keliling-kelilingnya, bawaan di tangan juga udah mulai berat nih ya. Jadi lanjut aja naik ke kamar, ke atas buat ke kamar kita, buat leha-leha dan buat lihat kamar hotel mewah harga merakyat ini tuh kayak apa sih. Nih tuh guys, dalam liftnya tuh katanya konsep birthday package, per orangnya packsnya 150-an, gimana menurut kalian? Dan ini kita udah sampai di lantai tempat kita menginap, di lantai 6. Koridornya juga, lucu banget ya, kelihatan kayak koridor-koridor kerajaan gitu. Terus warnanya warna-warni. Dan biasanya kan kalau misalnya profil-profilan gitu kayak di sela-selanya tuh berdebu gini kan. Enggak nih, pas kita lagi datang itu kondisinya bener-bener kayak lagi diberes-beresin gitu. Pas sudah mau sampai di kamar, baru sadar nih ternyata kelupaan bawa sambal botol ini. Padahal enak banget nih kalau misalnya pesen nasi angga terus dimakan sama sambal yang udah ada potongan-potongan lauknya. Ada ikan tongkol, ada ayam, dan juga cumi. Kemasannya juga praktis banget, nggak berat dan nggak akan pecah gitu deh kalau misalnya dibawa-bawa.
Nah kan baru aja nyampe di hotel udah pengen cepet-cepet pulang ya, gara-gara sambal dari Safari Rasa ini tuh ketinggalan. Mampir-mampir lah ya ke IG Safari Rasa kalau misalnya kalian mau nyetok buat traveling. Anyway, ini tuh kita lanjut buat lihat kamarnya. Tebak ini harganya berapa coba buat kamarnya? Ini tuh harganya cuma 300 ribuan doang, tau gak sih? Aku aja gak expect kalau misalnya dalam kamarnya tuh bakal kayak gini. Sama sekali gak berasa kayak di tengah kota, bahkan berasanya tuh view-nya tuh kayak udah di Lembang aja gitu. Plus interiornya juga yang bener-bener klasik banget, dan yang bener-bener bukan klasik-klasikan gitu loh, yang bukan nanggung-nanggung gitu cuma di salah satu sisi. Ini tuh benar-benar di segala sisinya gitu lah, semua ada profil-profilan. Profilnya tuh yang ada kayak bukan emas ya, ini kayak agak coklat-coklat gitu. Tapi pokoknya di antara semua ya, yang paling the best ini itu view dari kamarnya itu. Tuh bener-bener kelihatan kayak bukan di tengah kota, nggak kelihatan kan tadi yang jalan-jalan macetan tuh. Bener-bener kelihatannya ya pohon-pohon hijau aja gitu. Terus ya plus juga emang di sekitaran sini tuh nggak terlalu banyak kayak bangunan tingginya ya. Jadi kayak berasanya tuh jauh, luas. Terus ya kelihatan lah awan sama langitnya. Dan kedua yang paling enak itu si tempat tidurnya. Ini kalian nggak akan expect ini tempat tidur sama selimutnya tuh bener-bener enak banget. Berasa kayak kalian tuh nginep di hotel bintang 4 lah, bintang 5. Bener-bener nyaman banget sih, nggak ada yang kayak bau apek, berasa kayak bau abis ditinggalin sama guest-guest yang sebelumnya. Bener-bener kayak fresh gitulah. Buat meja rias yang sekalian juga buat meja kerja, ini benar-benar luas banget dan panjang, jadi nggak akan berebutan lah ya kalau misalnya kalian travelingnya berdua gitu. Ada yang lagi buka laptop, terus di sebelahnya mungkin ada yang buat naro makeup-makeupan. Ini tuh adil lah pokoknya, merata ya. Buat laptop juga lega banget buat kalian yang laptopnya bener-bener gede, yang kayak ukurannya 15 inch gitu. Colokannya juga di sini nggak usah khawatir, colokannya banyak banget. Di meja rias tadi banyak, terus ini di tempat tidur juga banyak banget, dan di belakang headbednya itu bisa ya kalian buat naro colokan cas-casan karena ada meja panjang banget. Untuk TV-nya emang sayang aja nggak Android, cuman kayaknya nggak terlalu jadi masalah sih. TV-nya juga semua masih tontonan-tontonan yang asik buat ditonton gitu. Plus lagian kan sebenarnya yang menarik tuh fasilitas-fasilitas yang ada di hotel ini sama yang ada di sekitar hotel, jadi TV nggak terlalu masalah lah. Oh ya, sampai lupa tadi ngasih tahu kalau misalnya kamar ini itu namanya superior double atau twin room. Nah, itulah ya. Dan ini kita mau lihat fasilitas untuk kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini shower, terus tenang aja kalian udah dapet handuk, udah dapet sampo, udah dapet sabun. Dan ini sabun sama samponya itu bener-bener enak banget ya guys. Bener-bener bukan sampo-sampoan dan sabun-sabunan. Ini bener-bener sabun yang keset, terus sampo juga yang bener-bener berbusa gitu. Jadi enak banget lah. Buat sikat gigi sama odolnya juga aman, terus tisu juga aman. Aduh pokoknya lengkap banget deh. Ini bahkan sampai di kamar mandinya aja ada telepon ya guys. Kalian bisa mungkin telepon apa kali ya, langsung sambil pesan makanan kalian di kamar mandi. Dan ini kita mau pergi buat lihat fasilitas yang lain yang ada di hotel ini. Jadi kita lanjut menelusuri si koridor ini buat turun ke bawah. Emang fasilitas yang mereka punya tuh paling banyak itu ada di lantai bawah yang tadi area lantai lobbynya. Nah, yang kayak tadi kita bilang ini kita pertama mau ke area kolam renangnya. Mau ke area kolam renangnya itu kita ngelewatin yang buffet yang tadi. Area kalau misalnya kalian pesen kamar yang ada sarapan, kalian bakal sarapan di sini. Ini kita ngelewatin ini aja. Terus nanti di ujung situ ada salah satu pintu yang nggak kehalang sama meja-meja. Nah, kalian keluarnya tuh dari situ. Jadi kalian mungkin ngerasanya cukup aneh ya, karena pasti kalau misalnya lagi sarapan terus keluar masuk basah itu kayak gimana. Nah tenang aja, karena nanti kalau misalnya kalian lihat ini di luar sini ada area bilasnya tuh langsung di sebelah kanan sini gitu. Jadi kalian pas lagi mau masuk ke area restoran ini ya pastiin aja udah kering semua lah. Terus yang pasti paling banyak ditanya, ini kolam renangnya air dingin apa air anget? Ini kolam renangnya ada di hari-hari tertentu dia air dingin, hari-hari tertentu dia air anget. Tadi sih kalau misalnya dilihat air anget itu pas di hari Jumat sampai Minggu. Terus untuk handuknya gimana? Handuknya pakai handuk yang dari kamar atau enggak? Ini handuknya kalian kontak aja resepsionisnya itu buat dikasih handuk yang khusus buat di kolam renang. Nah terus di pojokan kecil di samping kolam renang itu kayak ada kursi-kursi yang kayak di garden gitu, kayak di Eropa gitu. Nah di ujungnya itu ada kayak tempat bermain anak-anak. Cuman sayangnya pas kita nyampe sini tempat main anak-anaknya tuh kayak gelap banget. Jadi perasaannya kayak gitu deh ya.
Cuman kayaknya menyenangkan lah ini buat anak-anak kalau misalnya ada serobotan lagi, perosotan, terus kayak istana-istana kecil. Seru deh kayaknya kalau saya main anak kecil gitu ya. Terus kalau kalian senang datang ke sini terus emang mau berenang di sini dalam kondisi kayak kita kayak gini ya, pas lagi sepi kosong. Nah, ini kondisinya pas lagi masih siang-siang setelah lewat sedikit lah dari jam 2 sama pas lagi weekdays. Enak banget kan berasanya kayak kolam di rumah sendiri gitu. Agak sayang banget aja karena waktu itu emang kebetulan lagi kurang sehat, jadi nggak bisa nyobain nih berenang di sini karena kita udah nyobain berenang di hotel sebelumnya. Kalau kalian belum nonton nanti bisa lihat deh linknya. Ada hotel 300 ribuan juga yang ada kolam renangnya. Karena lagi semi-semi menuju sakit gitu, jadi ini namanya cari keringat. Kita lanjut keliling-keliling area hotelnya. Dan plus juga emang lagian si hotelnya tuh bagus banget. Ini kita penasaran kan, tadi pas lagi masuk area lobby itu ada tangga melingkar kayak bagus banget. Di area atas tuh ada apa sih? Ya udahlah kita jalan kan, ngikutin ke atas ini. Jadi di atas itu tuh kayaknya area buat meeting, convention, buat acara-acara gitu sih kayaknya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi sih di lantai yang ini. Cuman ya asik aja gitu kalau misalnya jalan ke atas ini, kalian bisa foto-foto. Terus ya instagramable banget lah. Pokoknya berasanya tuh kayak di setiap interior, di setiap sudut sisi yang ada di hotel ini tuh pokoknya semua harus direkam lah. Nanti kalian tinggal lihat-lihat aja deh cuplikan-cuplikan apa aja yang kita ambil. Karena emang di setiap sisi tuh bagus-bagus deh. Kalau misalnya bikin acara di sini juga kayaknya nggak perlu terlalu banyak kayak dekorasi-dekorasi yang dibuat pas di depannya gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri yang udah jalan-jalan di sekitaran hotel ini, area favorit yang benar-benar paling aku suka, ini kan kalau yang warna-warna, kalian suka warna-warni pasti suka lah ya mungkin yang tadi. Kalau misalnya aku sendiri sih paling suka area tangganya ini yang warnanya hitam putih, udah gini aja gitu. Kayak berasanya kayak mahal banget gitu. Udah beres keliling-keliling rumah, hotel gitu kan, hotelnya bagus banget ya, semoga, aduh ya ampun, amin banget kalau bisa punya rumah. Tadi tangga depan item kayak gitu, dan ini udah mau balik lagi ke atas, kita mau balik ke kamar, mau istirahat aja, karena emang pas sebelumnya juga kan kita abis beres jalan-jalan di sekitaran Bandung. Kalau misalnya kalian lihat nanti di video kita sebelumnya itu kita habis makan, jadi emang pas balik nggak terlalu lapar lah ya, jadi mau istirahat dulu gitu, tidur. Malam-malamnya ini buat ngecek-ngecek lagi cari makanan apa gitu yang lagi pengen dimakan. Kalau misalnya room service-nya di hotel ini pun ada, kalian bisa telepon. Tapi kalau misalnya kalian mau nyobain makanan yang ada di sekitar hotel, di samping hotel ini tuh ada tempat makan resto yang kelihatan kalau dari jalan tuh gede gitu sih, luas area parkirannya. Ini kita mau jalan aja ke samping dan beli makanan di sebelah. Nah, beneran deket banget kan tempat makannya sama hotel, berjalan kaki aja ke sebelah. Ini tuh nama tempatnya Wish Me. Nah, kelihatannya sih kayak tempat makan mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya pas dilihat tuh makanannya tuh bener-bener terjangkau banget gitu loh, guys. Tempatnya juga enak banget kalau misalnya makan di tempat di sini. Untuk pilihan makanannya juga tadi banyak banget. Ada mie-mian, kalau minuman juga macam-macam. Terus snack-snack yang ringan, garing-garing gitu ada. Buat dimsum-dimsuman juga ada. Pokoknya lengkap banget deh. Cuman karena emang kita lagi gak fresh ya, gak kayak anak hits banget, anak hits Bandung gitu, jadi gak mau makan di sebelah deh, kita bungkus aja terus makan di hotel. Dan untuk informasi juga makanannya itu kalian bisa pesen 24 jam, jadi kapanpun kalian lapar di hotel ini bisa jalan ke sebelah buat beli makanan ini. Dan ini makanan yang kita pesen. Makanan yang kita pesen ada 2 mie, terus ada lumpia udang, sama ada siomay. Dan ini tebak totalnya berapa? Di bawah 50. Aduh, tenang aja lah. Pokoknya kalau makan di Bandung, walaupun di resto gitu kelihatannya kayak mahal, nggak akan kayak mau makan kita lah. Pokoknya hemat jalan-jalan di Bandung. Apalagi kalau misalnya kalian nginep di hotel ini. Di depan hotel ini juga kalau misalnya pagi-pagi itu kalian bisa nemuin sarapan-sarapan pagi
yang ada di sekitar hotel, kayak misalnya bubur atau misalnya batagor Bandung. Nah, ini udah cukup banget lah, kalian pagi-pagi bangun kan nyari sarapan langsung ke depan aja deh. Kalau misalnya juga kalian tipenya bukan orang yang sarapan pagian banget gitu, kalau misalnya mau nunggu bentar aja udah sekitaran jam 10-an gitulah, kalian bisa jalan sedikit, ada Mall Paris Van Java di sekitaran hotel ini. Itu kalian tinggal jalan kaki aja lah, pokoknya makan dan jalan-jalan di mall. Kalau kalian nginepnya nggak lama-lama gitu, terus misalnya hari ini pas check out, ya paling kalian tinggal titipin aja bawaan kalian yang berat itu ke concierge-nya. Overall, nginep di Hotel The Prima Bandung ini berasa kayak nginep di hotel mahal. Harganya itu cuma 300 ribuan, ada kolam renang, buat cari makanan, juga sekitar sini tuh gampang banget. Sekian nginep kita kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar bisa kalian ingat buat tonton lagi sebelum jalan-jalan dan nginep ke Bandung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!